Ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini ya. Hari ini saya baru tahu bahwa di Zoom itu ternyata ada filternya ya. Hajime shirimashita. Ada macam-macam filter. Ini juga ada. Udah jadi ganteng sensei. Tanoshii. Kore wa ii desu ne. Kore wa ちょっと泥棒みたいですね。これにしましょう。これはちょっと明るいからいいな。はい。Ya, sorry kita mulai lagi. Makasih atas waktunya hari ini ya. Saya selalu memulai perkuliahan dengan berterima kasih kepada kalian karena memang sangat berterima kasih sekali ya karena kerjasama kalian sudah baik ya, sudah bagus sekali dalam kondisi yang ya sulit ya seperti sekarang. Kalian masih bisa berusaha, masih bisa banyak bekerja sama dengan baik ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi sakubung itu bukan bukan apa ya bu, kemampuan menulis itu bukan kemampuan yang ada begitu saja ya di setiap orang ya. Kalau menurut saya itu juga bakat ya, bakat apa sih, ya gitu deh. Bukan berarti kalau kita nggak bisa nulis itu berarti kita nggak punya nggak punya kemampuan berbahasa gitu ya, bukan berarti begitu ya. Karena eh, ya kemampuan yang memang perlu dicapai dengan latihan ya. Jadi beda dengan output. Kalau ngobrol itu kan kita memang sehari-hari ngobrol ya, walaupun sebenarnya menulis juga sehari-hari kita menulis, tapi kalau untuk menulis secara terstruktur mungkin jarang ya. Jadi makanya di pelajaran sakubung ini kita belajar mendapatkan kemampuan menulis secara lebih terstruktur ya. Terus saya juga berusaha memahami, saya paham, bukan berusaha ya, saya paham bahwa kalian punya latar belakang kebahasaan masing-masing, punya latar belakang yang membentuk sistem bahasa kalian. Maksudnya sistem bahasa itu bukan hanya sistem bahasa Jepang aja ya, tapi bahasa Indonesia juga gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam proses menguasai bahasa asing, kemampuan bahasa kesadaran, kemampuan bahasa ibu ya, itu juga banyak berpengaruh ya. Jadi ketika kalian merasa tidak bisa menulis, mungkin kita bisa balik lagi dulu ke kemampuan menulis dalam bahasa ibu kita ya. Mungkin ada pengaruhnya dari situ ya. Cara mengembangkan ide bagaimana itu kan juga perlu latihan. Sama aja kayak ngomong di depan orang juga kan perlu latihan ya. Nggak bisa, bukan berarti semua orang bisa ngomong di depan orang ya. Bisa sih, cuman secara sistematis itu kan ya perlu latihan ya. Kayak saya juga dulu juga bukan berarti saya bisa ngomong kayak gini di depan banyak orang gitu ya. Bisa ya, dulu juga gugup-gugup gitu ya. Sedikit-sedikit belajar, banyak salah juga. Jadi makanya di sini itu saya berusaha mengajak mahasiswa itu untuk pertama mempermudah lingkungan supaya kalian itu bisa belajar dengan lebih baik gitu ya. Saya berusaha menghilangkan, meminimalisir ya kekhawatiran berkaitan sama nilai, berkaitan sama macam-macam lah ya. Pasti banyak khawatir kan ya. Terus ya dari proses itu, tapi mungkin ya masih aja ada ya kekhawatiran itu ya. Walaupun saya bilang nanti ya nilai nggak begitu ketat ya, tapi di setelah UTS juga saya ada obrolan tentang nilai ya. Jadi ya itu juga bagian dari proses
belajar, bukan hanya kalian saja yang belajar, tapi saya pun belajar bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa mendapatkan kemampuan. Di akhir mata kuliah itu saya dituntut supaya mahasiswa itu di akhir punya kemampuan menulis yang lebih baik gitu. Ya, jadi untuk masing-masing ya, untuk usaha masing-masing, usaha kalian mencapai sesuatu, usaha saya mencapai sesuatu, kita harus bekerja sama ya, berkomunikasi ya. Komunikasi sih yang paling penting ya, yang sekarang kerasa banget itu ya, komunikasi. Bukan berarti cuman kayak gini ya maksudnya, tapi kadang ada hal-hal yang mungkin belum bisa kalian sampaikan ke saya ataupun sebaliknya gitu ya. Ya, semoga kita bisa memperbaiki itu di pertemuan-pertemuan akhir ini ya. Jadi kita ada 2 pertemuan lagi hari ini dan minggu depan. Terus untuk pekerjaan yang terakhir, tugas ke-9 itu sudah saya nilai. Nanti kalau ada yang ingin dibicarakan secara pribadi mengenai nilai, silakan bisa japri. Terus saya mau menggunakan 2 pertemuan akhir ini untuk membicarakan mengenai UAS gitu. Jadi kalian juga sebenarnya posisi kalian diuntungkan itu maksudnya kalian bisa melihat video-video rekaman kelas lain Sakubung juga yang sudah menyelesaikan semua pertemuannya gitu. Kalau kalian kan kelasnya di Jumat ini ada terkendala, kemarin itu ada, bukan kendala sih, apa sih namanya, ada cuti bersama ya, jadi mau nggak mau harus mundur ya kemajuan mata kuliahnya. Jadi diuntungkan dengan bisa melihat video rekaman kelas Sakubung yang lain, kayak kelas 3-4 ya, terus 3-1 ya. Saya juga ngajar kelas karyawan ada. Ya, jadi mungkin apa yang saya bicarakan sebenarnya sudah bisa kalian lihat gitu. Nanti kedepannya bakal ngomong apa nih hari Sensei gitu ya. Oke, jadi itu yang mau saya sampaikan di 2 pertemuan akhir ini. Saya mau ngobrolin tentang UAS ya. Sambil saya mau memunculkan materinya, barangkali ada yang mau ngobrol dulu, mau berkomentar, mau bertanya, silakan. Ada? Sudah makan? Belum? Ya. Oke, saya munculkan ya. Ya, ini hari ini kita pertemuan ke-14 ya, minggu depan ke-15. Nah, jadi gini, saya juga ingin kalian menyiapkan diri karena jadwal UAS ya itu tidak ditentukan oleh dosennya seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi jadwal UAS itu ditentukan oleh sistem di portal. Jadi kalau kita lihat seharusnya kalau misalnya kemarin nggak ada cuti bersama, harusnya kalian hari ini tuh pertemuan terakhir. Terus minggu depannya itu minggu tenang harusnya ya. Tapi tidak bisa karena kemarin kita ada yang di skip dulu ya. Nah, setelah minggu tenang itu langsung masuk minggu ujian gitu. Jadi makanya kalian punya waktu yang agak beda sama teman-teman di kelas yang lain. Tapi sebenarnya ya sama aja sih. Ya, jadi waktu persiapannya mungkin harus ditinjau ulang lagi supaya kalian, karena jadwalnya nggak pasti, paling tidak kalian di minggu pertama UAS itu sudah siap mengumpulkan gitu loh. Jadi ketika jadwalnya udah kelihatan, nah itu baru bisa waktu persiapannya itu jadi agak longgar gitu loh kalau udah. Misalnya kalau kalian kan hari Jumat sih ya soalnya, jadi
misalnya Senin jadwal keluar masih ada waktu itu banyak gitu ya buat mempersiapkan UASnya gitu ya. Oke, terus ini materinya hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas perbaikan sakubungnya yang kemarin ya, sudah saya nilai ya. Nanti kalau ada yang mau bicarakan secara personal silakan japri. Terus ini juga sudah saya sampaikan, minggu ini dan minggu depan adalah 2 pertemuan akhir ya. Saya ingin memanfaatkan 2 pertemuan ini untuk UAS. Terus untuk UAS saya berharap kalian bisa menulis sesuatu yang benar-benar kalian ingin tulis, sesuatu yang apa ya, yang kalian kuasai gitu loh untuk kalian tulis gitu. Ya, jadi temanya bebas untuk UAS ya. Jadi kalian bisa menulis apapun. Sebenarnya untuk membebaskan tema itu buat saya sebenarnya agak sulit, karena kalau meriksa sakubung itu benar-benar saya harus baca, dan kalau misalnya temanya beragam itu kesulitan menentukan parameternya ya. Kalau temanya sama itu kan paling enggak udah ada prediksinya ya, mana bagian yang kira-kira mahasiswa kurang perhatikan, mana yang bagian yang bisa lebih banyak diperhatikan mahasiswa. Nah, kalau temanya macam-macam itu parameternya terus terang sulit, tapi biar itu yang resiko itu yang saya yang ambil supaya kalian bisa lebih maksimal di menulis untuk UAS begitu. Ya, terus belajar bahasa itu kan berarti sama dengan belajar berkomunikasi ya. Berharap di mata kuliah sakubung ini kita bisa menulis sesuatu yang ingin kita komunikasikan kepada orang lain. Di awal perkuliahan ini saya coba merencanakan ya, supaya kalian bisa mempublikasikan hasil tulisannya ke internet gitu. Tapi ruang di hati saya juga kayaknya nggak cukup ya, jadi kali ini tidak bisa sampai ke sana gitu. Tapi walaupun begitu, ada juga mahasiswa yang akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan karangannya ya, ada. Tapi walaupun cuma 1-2 orang mungkin. Jadi kalau kita belajar bahasa tanpa belajar bahasa asing tanpa mengingat fungsi si bahasa itu sendiri sebagai alat komunikasi, itu sulit untuk dikuasai ya. Jadi ini perhatian buat kalian ya, buat saya juga. Kalau saya berusaha untuk memberikan fasilitas supaya kalian bisa belajar menulis berdasarkan kebutuhan komunikasi gitu, pengen nyampein sesuatu ke orang lain gitu dengan tulisan kalian. Dan itu berjalan dengan baik atau enggak saya nggak tahu, kalian yang bisa menilai ya gitu. Jadi perkuliahan ini nggak sesimpel hanya bikin sakubung terus dilihat bumponya ya, dilihat cara mengembangkan idenya, bukan itu saja ya. Banyak sekali aspek-aspek yang harus saya perhatikan. Jadi tidak mudah menilainya gitu, tidak mudah dengan misalnya mahasiswa cuma nulis sedikit gitu ya, saya nggak bisa menilai bahwa oh berarti mahasiswa ini masih kurang mengembangkan karangannya ya. Karena kenapa begitu? Karena ya hal seperti ini berkaitan sama minat kan ya. Kalau ada minat terhadap sesuatu itu pasti apa yang ingin disampaikan itu pasti lebih banyak gitu loh. Jadi makanya di akhir di UAS itu saya membebaskan temanya, silakan kalian menuliskan sesuatu yang kalian minati begitu. Berharap kalian bisa maksimal. Terus selanjutnya ya, itu yang tadi saya mau sampaikan. Selanjutnya hari ini kita akan memikirkan apa yang kalian ingin tulis ya. Berdasarkan pemikiran itu nanti mungkin kita bisa memprediksi kendala-kendala yang akan kita hadapi.
Contohnya kendala tata bahasa, kendala kosakata, dan lain-lain. Hari ini berharap kalian paling tidak sudah mendapatkan tema apa yang mau kalian tulis. Atau syukur-syukur bisa dapat kerangka ide karangannya gitu. Atau bisa dapat pertanyaan-pertanyaannya untuk sebagai referensi ya. Nah, nanti setelah hari ini berdasarkan hasil pekerjaan hari ini, silakan dibuat entah pertanyaannya dulu atau entah kerangka karangannya dulu, ataupun bisa langsung bikin karangannya misalnya ya. Dan saya berharap bisa melihat itu di sebelum minggu depan gitu. Jadi nanti di pertemuan minggu depan itu saya memberikan feedback kepada karangan yang atau ide karangan yang akan kalian tulis. Jadi minggu depan itu saya berharap kalian sudah menulis karangan. Tapi kalaupun belum bisa itu nggak apa-apa, jangan minta maaf ya nanti ya. Sensei maaf cuman bisa segini, jangan minta maaf begitu. Apapun hasilnya silakan dikeluarkan ke Google Classroom yang nanti akan saya siapkan untuk persiapan UAS. Mau sensei maaf baru jadi segini dulu, itu nggak apa-apa, nggak usah minta maaf ya. Sensei saya baru jadi segini, mohon feedbacknya atau gimana gitu ya. Syukur-syukur udah bisa bikin karangannya ya untuk UAS. Jadi kalau kalian sudah bisa bikin UAS sampai minggu depan itu ya saya bisa kasih feedback yang lebih spesifik gitu ya. Jadi nanti hasil UASnya itu bisa lebih maksimal. Begitu. Jadi nanti minggu depan itu kita ngomongin tentang feedback terhadap hasil pekerjaan kalian selama minggu ini gitu ya. Sampai pertemuan berikutnya. Jadi nanti kalau pada saat UAS itu kalian mengumpulkan sebuah sakubung yang ditulis melewati proses yang cukup panjang gitu, 2 minggu gitu ya. Jadi diharapkan bisa menghasilkan yang paling terbaik dari diri kalian sendiri, bukan terbaik di kelas ini, bukan. Karena masing-masing punya ciri khas sendiri ya. Masing-masing punya kemampuan latar belakangnya beda ya. Jadi silakan kalian bisa mengeluarkan yang maksimal dari diri kalian gitu. Ya. Sampai sini panjang sih tadi ya. Kira-kira ada yang belum paham? Atau udah paham semua? Paham ya, makasih banyak. Oke ya, makasih. Terus sekarang kita akan memikirkan bersama kira-kira temanya yang memungkinkan tuh apa saja. Semuanya memungkinkan sih, maksudnya kira-kira apa gitu ya. Nah, berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan kelas yang lain, itu saya sudah memikirkan bersama kelas lain tema apa saja yang muncul di diskusi sama mereka gitu. Jadi di sini sudah ada 6 tema, yaitu tema tentang makanan kesukaan, terus tema tentang acara TV atau film kesukaan atau channel YouTube kesukaan ya. Tentang keseharian juga ada, terus tentang liburan, jalan-jalan ya, terus cara menjaga kesehatan juga, terus terakhir kenangan tahun 2020. Nah ini tema-tema yang sudah dipikirkan sama kelas lain, tapi bukan berarti kalian nggak bisa pakai ya. Nah karena ini sudah ada, nanti kalian bisa jadikan ini sebagai referensinya. Nah ini nanti akan sebenarnya di portal sudah saya upload ya. Sebentar saya munculkan ya, saya tutup dulu. Sebentar. Ya, jadi nanti
tema-tema itu udah ada pertanyaan dasarnya gitu loh. Jadi nanti kalian tinggal kembangkan aja. Terus saya ingatkan lagi, apa yang selama ini saya berikan itu bukan berarti apa ya, semacam, jadi kalian tuh jangan terikat oleh apa yang saya berikan gitu loh. Jadi apa yang saya berikan itu semua hanya referensi. Kalian bisa bisa kalian modifikasi, bisa kalian ubah-ubah gitu ya. Jadi silakan bebas ya. Jadi jangan terikat sama tema-tema yang sudah saya berikan gitu. Jadi kalian bebas bisa membuat pertanyaan yang baru atau tidak menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan, itu sama sekali bebas. Jadi kalian tinggal putuskan sendiri. Jadi ini sebentar. Oke ya. Jadi nanti akan saya berikan ini materinya ya kepada kalian ya. Jadi di sini sudah ada tema dan perkiraan pertanyaannya. Ada makanan kesukaan. Nah, untuk makanan kesukaan ini kira-kira pertanyaannya apa saja ya. Terus ada juga ini semacam kosakata yang mungkin dibutuhkan ya. Terus cerita atau acara TV kesukaan atau channel YouTube kesukaan juga ada di sini. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaannya yang bisa kalian gunakan untuk memulai membuat karangan ya. Ada juga tentang keseharian ya. Jadi dan di sini dituliskan bisa gabungkan dengan sakubung tentang perkuliahan. Jadi kalian juga bisa, misalnya kan sebelumnya udah pernah banyak tuh menulis sakubung dengan tema yang lain, bisa digabung-gabungin. Jadi volumenya bisa lebih banyak ya. Dan volumenya bukan berarti ini ya, bukan berarti banyak, bukan berarti nilainya juga banyak gitu, bukan. Nanti saya baca lagi ya. Kalau misalnya campur-campur tapi alurnya berantakan juga ya harus ada pemikiran lain ya. Untuk kalau mau campur boleh, asal dipikirkan alurnya yang baik kayak gimana gitu, supaya nggak yang baca juga menikmati gitu ya. Jadi kita tuh di sini baru belajar bagaimana mengungkapkan sesuatu dalam bentuk tulisan. Ya nanti kapan-kapan misalnya kalau ada sakubung 2 gitu ya. Sebenarnya nggak ada sih mata kuliah sakubung 2. Tapi kalau ada itu mungkin nanti isinya bagaimana caranya membuat sebuah tulisan yang bisa dinikmati gitu ya sama pembacanya. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang masih di tahap yang tadi, yang awal ya. Jadi sekali lagi kalian harus bisa berpikir lebih kreatif dari saya ya. Kalian masih muda, masih lentur ya. Lentur itu maksudnya pemikirannya gitu ya, bukan yang lain. Jadi harus lebih kreatif dari saya. Ya, di sini juga ada tema tentang liburan, jalan-jalan ya. Sudah ada pertanyaannya. Terus ini juga ada. Jadi nanti ini akan saya berikan kepada kalian ya. Ini kenangan tahun 2020 kemarin ada apa ya. Kesulitannya apa saja. Mungkin ini bisa, kenangan 2020 itu bisa digabung sama karangan yang kemarin tentang kuliah ya. Karangan kuliah juga bisa digabung sama ini nih, sama keseharian juga bisa ya. Macam-macam ya. Jadi jangan dibatasi oleh ini gitu loh. Pertanyaannya cuma segini, jadi saya harus bikinnya segini doang. Enggak. Silakan kalian bisa bebas berpikir, jangan dibatasi oleh apa yang saya berikan. Ini semua hanya referensi. Ya, terus jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apakah ada tema yang lain yang kalian pikirkan? Silakan, santai aja ya, saya juga sambil ngopi. Ada nggak? Cita-cita bagus tuh ya.
Cita, boleh. Ada lagi? Ini baru nih cita-cita nih. Silakan. Kalau cita-cita berarti pertanyaannya apa ya? Cita-cita tuh apa ya? Bahasa Jepangnya. Musikashi. Gini kali ya. Nanti kedepannya kalian mau jadi apa gitu kali ya? Shorai nani ni naritai deska gitu kali ya. Nanti di masa depan kalian mau jadi apa gitu ya. Kira-kira apa lagi pertanyaannya? Doshite desu ka? Nah itu bagus. Doshite maru maru. Nah nanti maru-marunya diisi sama cita-cita kalian. Ni naritai desu ka gitu ya. Ada lagi? Bagaimana cara mencapainya? Oh, ii desu ne. Doyatte maru maru ni narimasu ka? Ii desu ne. Sip. Nah, terus gini, saya ingatkan lagi metode penulisan sakubung dengan membuat pertanyaan dulu itu bukan berarti kalian harus pakai ini, bukan ya. Kadang masih suka ada mahasiswa yang tanya, Sensei boleh nggak saya nggak pakai pertanyaan itu? Jadi jangan ditanya lagi, kalian bebas mau pakai metode apa saja boleh, silakan. Ya, jadi harus bebas, belajar itu harus terbebas dari metodenya, bisa bebas milih, terus terbebas dari penilaian teman-temannya, terbebas dari penilaian saya ya. Makanya saya nggak begitu terlalu sama nilai itu ya. Kemarin sih pas UTS ngobrolin tentang itu sedikit, cuman ya untuk patokan sederhana aja. Tapi sebenarnya nggak terlalu asal kalian ngerjain ini juga pasti lulus ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ada lagi yang lain, silakan pertanyaannya. Apa ya pertanyaannya? Mau jadi apa? Terus kenapa mau jadi itu? Terus bagaimana cara menjadi itu gitu kan ya? Apalagi kira-kira ya? Iya. Ada? Sambil nunggu pertanyaan yang lain, apalagi ya? Doyatte maru-maru ni narimasu ka? Ya oke lah. Kita kira-kira dulu aja ya, sampai sini dulu. Kalau nanti muncul lagi mungkin ada lagi apa gitu sambil. Kalau tema yang lain kira-kira ada nggak? Idol sensei biasanya. Oh, idol kesukaan gitu ya? Oke, sip. Berarti pertanyaan pertamanya, Sukina aidoru wa Sukina aidoru wa dare desu ka gitu ya? Siapa idol kesukaannya gitu ya? Terus pertanyaan selanjutnya apa? Dari mana gitu ya? Asalnya. Sono ya aidoru wa doko kara kimashita ka gitu ya. Oke. Kayaknya banyak yang suka idol ini. Member favorit. Oh ya. Apa itu? Ichiban sukina member wa dare desu ka?
Oh, favorit. kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Idol itu grup atau individu gitu ada nggak? Pertanyaan kayak gitu memungkinkan nggak? Idol grup bisa Idol itu, gimana? Sorry. ada yang individu aja sih. Nah itu dia maksudnya sebuah grup atau sendiri gitu. Sono aidoru wa grupu desu ka? Hitori desu ka gitu ya. Kira-kira lah ya. Kalau grup itu kan berarti bisa nanya gitu, ichiban skina aidoru member wa dare desu ka gitu ya. Terus apa lagi? Apa yang disuka dari idol itu? Sono aidoru kara nani ga suki desu ka gitu ya. Apa lagi? Apa ya kira-kira? Lama menyukai idol itu. Kenapa? Udah berapa lama menyukai idol tersebut? Berapa lama ya? Doregurai gitu ya. Doregurai. Sono aidoru ni idol ga suki ni narimashita ka gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi? Kenapa? Pernah ketemu kita? Pernah ketemu nggak? Ya boleh. Sono aidoru ni atta koto ga arimasu ka gitu ya. Ii desu ne. Terus apa lagi ya? Ichiban skina ongaku gitu kali ya. Lagu-lagu kesukaan. Lagu kesukaannya ya. Sono aidoru no ichiban sukina kyoku itu lagu ya. Uta juga boleh sih. Uta wa nan desu ka gitu ya. Oke. Apa lagi? Suka idol itu. Kenapa? Kenapa suka idol itu? Terus semua idol nggak suki desu ka? Kenapa? Ya, itu kan udah tahu member kesukaan siapa. Gimana nggak kedengeran? Kenapa idol tersebut jadi kesukaan? Oh, kenapa suka idol itu gitu? Ya, Oh iya. Boleh. Itu berarti kalaupun ini ditaruh di atas kali ya. Ya. Tapi tadi kayaknya udah deh. Belum ya? yang ini season yang Oh iya. Ini ya. lebih ke yang Tapi boleh juga sih alternatif ya. Doste. Gini ya. Ya, oke, sip. Ada lagi? Apa ya? lebih suka
type idol yang mana, imut atau keren? Boleh. Donna idol ga suki desu ka gitu kali ya. Suka idol yang bagaimana gitu ya. Imut, keren. Kawaii ke no idol suki desu ka? Kakoi ke no idol ga suki desu ka? Gitu ya. Sip. Ada lagi? Oke. Kira-kira gini lah ya. Jadi ini bisa jadi pertanyaan dasar dulu ya. Nanti silakan kalian bisa kembangkan lagi. Ya, terima kasih. Ada lagi nggak tema yang lain? Bacaan kesukaan. Bacaan kesukaan, boleh bacaan kesukaan. Novel, manga. Sip. Jadi apa pertanyaan pertamanya? Jenis bacaan apa yang disuka? Kayak komik atau novel? Ya. literasi. Ichiban sukina hon no genre ya. Nan desu ka? Tapi pertanyaan dasarnya hon ga suki desu ka gitu. Iya. Hon ga suki desu ka gitu kan? Donna Buku apa yang disuka? ya hon ga suki desu ka gitu ya. Ichiban suki na hon no genre wa nan desu ka gitu ya. Terus apa lagi pertanyaannya? Kenapa suka genre tersebut? Doshite Genre ga sono genre ga suki desu ka gitu ya. Baik. Oke. Di sini juga bisa ya, doshite sono yona hon ga suki desu ka gitu juga bisa ya. Ada lagi? Buku apa saja? Kayak dia rekomendasi. Oh. Oke, buku apa saja yang sudah pernah dibaca gitu ya? Imamade yonda koto no aru hon wa nan desu ka? Terus tadi apa ya tadi? Tersebut bisa didapatkan di mana? Oh. Oke. Ya, tadi ini ya pertanyaannya. Tambahan hon wa kaimasu ka mata wa karimasu ka? Terus itsumo doko de hon o kaimasu ka? Terus itsumo doko de hon o karimasu ka? Ya. Ada lagi kira-kira? Nah, tadi yang rekomendasi ya, sorry. Susume no hon wa arimasu ka gitu. Ada nggak buku yang direkomendasikan? Attara oshiete kudasai gitu ya. Osusume no hon wa nan desu ka gitu ya. Oke. Ada lagi? Kenapa rekomendasi ini? Oh iya. Doshite sono hon o
susumete imasu ka gitu ya. Oke, kenapa merekomendasikan buku itu? Doshite sono hon o susumete imasu ka? Misalnya, story ga omoshiroi kara kono hon o susumete imasu. Gitu ya misalnya. Ada lagi? Pengarang favorit. Buku favorit? Pengarang. Pengarang, oh boleh. Sukina. Pengarang itu apa? Desya penulis. Apa tadi? Pengarang Toshita. Dosta. Tosha. Chosha, oh Chosha ya. Oh ini aja, Saka. Ini ya, Saka. Skina Saka wa dare desu ka gitu ya. Atau bisa juga selain Saka itu Raita. Raita wa dare desu ka gitu ya. Yang lain ada lagi? Doshite sono Saka ga suki desu ka gitu ya. Doshite sono Saka matawa Raita ga suki desu ka gitu ya. Oke. Banyak juga ya. Silakan ada lagi. Oke, kira-kira ginilah ya. Jadi pertanyaan dasarnya ya. Jadi ada tambahan lagi. Ada 3 tambahannya hari ini ya. Ada lagi tema yang lain? Oke, jadi kira-kira ini dulu kali ya. Jadi temanya ada tambahan, ada 3 lagi. Jadi nanti saya tambahkan ke dokumen yang tadi ya. Jadi nanti kalian bisa milih dengan bebas mau nulis tentang apa. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ya baik. Kalau tidak ada hari ini saya tutup dulu sampai sini ya. Jadi nanti di minggu depan itu saya berharap kalian sudah menghasilkan sesuatu. Entah karangannya boleh, kalau sudah syukur-syukur sudah bikin ya. Kalaupun belum bisa, nggak apa-apa. Bikin jawab pertanyaannya dulu misalnya. Sensei saya baru bisa segini, itu nggak apa-apa ya. Jangan minta maaf ya. Jangan minta maaf. Maaf sensei gitu. Jangan, kalian tuh udah cukup baik berusaha. Jadi jangan meminta maaf karena apa yang kalian lakukan itu sudah bagus. Ya. Jadi seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya minggu depan sudah jadi karangannya kan tinggal dikasih feedback, nanti karangannya bisa diperbaiki berdasarkan feedback itu. Jadi nanti hasilnya lebih maksimal gitu aja sih. Kalau misalnya kalian udah jadi gitu karangannya, itu keuntungannya seperti itu. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Apa lagi ya? Udah sih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Hai. いらっしゃいませ。お疲れ様でした。はい。切ります。またねー。